Riset dan Teknologi yang bertugas untuk membina melindungi bahasa di Provinsi Maluku. Ini kami merupakan PT dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan kebetulan untuk saat ini kami berada di Kepulauan Naru. Salah satu upaya kami untuk membina penggunaan bahasa, khususnya bahasa Indonesia. Kita menyadari bahwa bahasa Indonesia itu tidak lepas dari hukum dan politik. Ya. Kalau kita lihat misalnya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita cari negara Israel. Nah, karena politik bangsa kita belum membuka diplomatik dengan negara Israel, maka di kamus itu tidak tertera Israel itu sebagai negara, tetapi sebagai kerajaan. Itu salah satu contoh bahwa bahasa itu dekat sekali dengan politik dan dengan hukum. Begitu juga negara-negara lain yang belum membuka diplomatik dengan kita, maka di kamus itu tidak akan tertera di situ sebagai negara, tetapi sebagai kerajaan, sejarah dan sebagainya. Itu dijelaskan. Kalau Bapak Ibu punya aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia, coba cari misalnya Israel, dia tidak ada di situ disebut negara. Salah satu contoh bahwa bahasa dan politik, hukum itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Nah, berkaitan dengan itu, perkembangan belakangan ini, kondisi kehidupan negara kita dan perkembangan teknologi, misalnya berkaitan dengan media sosial yang begitu marak, membuat kita terkadang lupa menggunakan bahasa yang santun, bahasa yang baik dan bahasa yang benar, sehingga akhirnya kita bersentuh dengan hukum. Ini yang menjadi kasus cukup banyak yang kami tangani, karena kami selalu menjadi saksi ahli dalam bidang kebahasaan, mau di pengadilan, di kepolisian dan sebagainya, sehingga kami banyak menemukan itu kasusnya berawal dari media sosial. Ini salah satu contoh yang membuat kita membuat program penyuluhan bahasa Indonesia ragam hukum. Penyuluhan ini diikuti sekitar 30 peserta ya, dari yang terlibat langsung dengan hukum, apakah itu dari kepolisian, dari pengadilan, dari kejaksaan, kemudian dari kawan-kawan di media jurnalistik, kemudian juga dari Pemda. Kami berharap dari kegiatan ini nanti kiranya upaya kita untuk membuat bahasa itu santun dan baik dan benar dalam penggunaannya bisa terlaksana dengan baik. Di samping itu juga kami laporkan Pak Wakil Bupati, tim kami di sini akan berada sampai 1 minggu ya. Karena setelah itu kami akan memantau penggunaan bahasa di ruang publik yang ada di Kabupaten Kabupaten Kepulauan Naru ini. Jadi nanti juga setelah kami pantau, kita akan bahas mana yang baik, mana yang benar. Karena setelah ditetapkan, Kepulauan Naru akan kami bina selama 3 tahun penggunaan bahasanya, yaitu mulai tahun ini sampai 2024. Ini perlu juga kita sampaikan. Nah, ini kadang-kadang kita tidak sadar ya, untuk penilaian satu kabupaten WTP atau WTA digagas oleh BPKP. Salah satu bagaimana ketertiban pelayanan dari penggunaan bahasanya. Ini salah satu unsur penilaian juga yang bisa dijadikan pegangan. Oleh sebab itu kami sudah menetapkan Kepulauan Naru akan dibina selama 3 tahun. Mudah-mudahan ada perubahan. Walaupun di sana sini saya lihat di sini lagi kerajinan menggunakan bahasa asing ya, daripada bahasa Indonesia sendiri.
Satu lagi perlu juga kami sampaikan bahwa Kepulauan Aru dalam peta bahasa kami memiliki potensi bahasa daerah yang cukup banyak. Ada 11 bahasa daerah yang tumbuh di sini. Nah, ini menjadi potensi aset daerah. Ya. Dan alhamdulillah pada tahun ini tanggal 22 kemarin Pak Wakil Bupati sudah diluncurkan Merdeka Belajar Revitalisasi Bahasa Daerah. Hanya dipilih 12 provinsi. Salah satu provinsi yang dipilih itu adalah Maluku. Kemarin ada surat juga untuk Pak Bupati untuk mengikuti secara daring gitu. Jadi itu kebanggaan kita sebagai warga Maluku. Saya selaku Kepala Kantor Bahasa Maluku kemarin juga merasa bangga karena pas peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional di Bangladesh, hanya 3 provinsi yang mewakili Indonesia di Bangladesh, salah satunya Provinsi Maluku. Kita akan mengirim karya-karya, walaupun kita nggak hadir ke sana, tapi mengirim karya-karya, bentuk buku dan terjemahan untuk dipamerkan pada kegiatan peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional di Bangladesh pada tanggal 21 Februari kemarin. Ini satu kebanggaan bagi kami bisa mengangkat Maluku ke depan. Ya. Saya terus berjuang insyaallah walaupun saya perkenalkan Pak, saya bukan orang Maluku Pak ya. Saya dari jauh ya, sebenarnya dari Sumatera Utara, Kota Medan ya. Jadi saya baru ditempatkan di sini menjelang 2 tahun ya. Tahun 2020 akhir saya kembali ditempatkan ditugaskan di kantor bahasa Provinsi Maluku, dan saya akan membawa Maluku, saya akan berjanji supaya ini bisa ditingkatkan. Nah, satu lagi ini juga perlu kami sampaikan bahwa upaya kami untuk menjadikan Provinsi Maluku menjadi satu standar ukuran di nasional itu memang sangat-sangat perlu perjuangan memang. Alhamdulillah juga kami selama ini membuka kantornya Pak, tetapi alhamdulillah tahun ini kita hanya 5 unit yang bisa ditembus moratorium Pak, sudah ditandatangani Pak Presiden ya. Alhamdulillah salah satunya itu adalah Provinsi Maluku. Memang namanya harus kopinya harus kuat Pak ya. Nah, kita gedor terus memang ke Jakarta, harus gedor terus ya. Saya memang otot ya, mungkin watak saya karena watak Sumatera itu keras ya. Saya bisa banting-banting meja, saya di tempat pejabat di sana. Kalau kami lihat lalu Maluku kan berbahaya. Maluku punya sejarah panjang, Maluku punya sejarah berdarah dan sebagainya. Kalau kalian perhatikan ini berbahaya. Saya nggak akan mau kalau kalian perhatikan. Itu salah satu memang kita harus berdoa ke sana seperti itu, dan alhamdulillah ini perhatian pemerintah luar biasa untuk Maluku. Bukan karena saya, tapi karena dukungan kawan-kawan juga kita harus berjuang, dan ini salah satu upaya kita. Bapak Wakil Bupati yang kami hormati, kegiatan ini sampai besok ya, sampai 2 hari, mudah-mudahan kawan-kawan yang belum hadir bisa berkumpul lagi di sini sampai kegiatan ini selesai, dan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita. Untuk itu saya tidak berpanjang kalam, saya bermohon kepada Bapak Wakil Bupati kiranya bersedia membuka kegiatan ini secara resmi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.